Halo adik sekolah minggu, selamat hari minggu bagi kita semua, apa kabarnya? Abang yakin semua kita dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur pada hari ini, karena Tuhan begitu baik kepada kami, menganugerahkan hari ini, agar kami dapat kembali bersekutu di hadapan Tuhan, untuk mengucapkan syukur dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami, terangilah dan berilah kami hikmat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, bersyukur hanya kepadamu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dari kitab Amsal. Amsal pasal 4 dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekalian, kalau kita mengingat apa yang pernah diajarkan oleh guru sekolah minggu kepada kita tentang kitab Amsal. Ada yang masih ingat siapa yang menulis kitab Amsal? Ayo, pikir-pikir dulu, ingat-ingat dulu. Iya, Raja Salomo. Raja Salomo itu anaknya Raja Daud. Allah memberikan hikmat kepada Salomo, hikmat untuk dapat berbuat segala sesuatu dengan baik. Hikmat untuk tetap mendengarkan dan berbuat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Nah, pada hari ini, Raja Salomo menyampaikan firman ini kepada kita untuk mengingatkan kepada anak-anak, kepada semua orang percaya, untuk hidup dalam ketaatan, dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ada beberapa hal yang menjadi pegangan untuk anak-anak sekolah minggu, untuk semua orang percaya. Yang pertama dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, bahwasanya dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Adik-adik sekalian, kunci sukses adalah bagaimana supaya kita tetap mau mendengar nasihat, mau mendengar petuah, mau mendengar wejangan dari orang tua. Apalagi dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Dengarkanlah dan terimalah firmanku. Jadi pertama kita diminta untuk memberikan telinga untuk mendengar. Kemudian kita diminta hati untuk menerima firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran Tuhan. Lalu, jika kita telah mendengar dan menerima firman Tuhan, apa yang akan terjadi pada kita? Dikatakan bahwasanya supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Supaya tahun hidupmu menjadi banyak, artinya umurmu bertambah, usiamu panjang. Ya, jadi orang yang mau mendengar, menerima firman Tuhan, dia akan merasakan hidupnya itu penuh dengan sukacita. Hanya orang yang bersukacitalah, hanya orang yang bergembira, dia akan menjalani hari-hari kehidupannya begitu indah, begitu panjang. Dia tidak merasakan
kesusahan, dia tidak merasakan ada hal-hal yang membuat dia merasa gelisah. Karena apa? Karena firman Tuhan yang ada dalam dirinya. Kemudian dikatakan juga oleh firman Tuhan ini, bahwasanya orang yang mendengarkan dan menerima firman Tuhan itu, bila ia berjalan, langkahnya tidak terhambat. Dia akan terus berjalan dengan begitu sukacita. Tidak ada yang bisa menghalangi. Karena apa? Karena Tuhan pasti akan menjaga dan menuntun langkah-langkahnya. Dan dikatakan lagi, bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Tidak akan tersandung. Kita bayangkan kalau kita tersandung kakinya, kita akan jatuh. Lalu kita akan merasakan sakit atau mungkin ada luka. Tapi orang yang mau menerima firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dia tidak akan tersandung. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan tolong dia. Artinya, bagi orang yang mendengar, menerima firman Tuhan, dia tahu jalan mana yang harus dia lalui. Tidak mungkin dia harus melalui jalan berbatu-batu. Kalau ada jalan yang bagus, dia akan diberikan hikmat oleh Tuhan. Adik-adik sekalian, oleh karena itulah firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Sumber pengetahuan bagi kita. Sumber hikmat bagi kita. Dan sumber kekuatan bagi kita. Sehingga dikatakan juga bahwasanya dengan firman Tuhan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dikatakan tadi juga dalam ayat yang ke-15, bahwasanya jauhilah jalan. Jalan apa? Jalan orang fasik. Jalan orang jahat. Jangan mengikuti jalan orang jahat. Karena apa? Karena dengan jalan orang jahat kita akan jauh dari Tuhan. Oleh karena itu menyimpanglah daripada jalan orang jahat. Dan jalan terus menuju jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Jadi artinya kalau sudah dinasihati, diingatkan, jangan lagi dilakukan kesalahan. Tapi harus tetap mengikuti apa yang dinasihatkan. Kalau dikatakan jangan mencontek ya, berarti kita harus belajar lebih giat. Ya, jangan malas-malas ya. Supaya apa? Supaya kita memperoleh keberhasilan, kesuksesan. Nah, kemudian dikatakan juga oleh firman Tuhan bahwasanya kita harus menjadi orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Ayat yang ke-18 mengatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Ya, cahaya fajar. Fajar itu apa? Iya, fajar itu saat menjelang siang. Pagi menjelang siang. Kalau kita lihat pagi-pagi misalnya bangun tidur, keluar dari rumah, kita lihat ada cahaya fajar, cahaya pagi. Wah, kita akan merasakan ada suasana, ada hawa, ada aura yang berbeda, ada semangat yang baru. Kita akan merasakan sukacita di sana. Oleh karena itu, orang yang hidup dalam kebenaran, hidupnya terus cerah, terus merasakan ada sukacita, ada hal yang baru, ya, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya dari mulai agak remang-remang, semakin jelas, semakin terang, semakin cerah. Itulah kehidupan orang yang hidup dalam kebenaran. Sementara orang yang hidup dalam kefasikan, dalam hal yang jahat, dia seperti dalam kegelapan. Coba kita bayangkan kalau pada satu malam kita asik sedang menonton atau mungkin membaca buku, tiba-tiba lampu padam. Wah, Amang yakin pasti ada yang ketakutan. Mungkin tiba-tiba menjadi, lalu mencoba untuk mencari jalan kemana dia harus mendapatkan terang. Tapi nggak dapat. Tangannya pasti akan meraba-raba ke sana kemari. Dikiranya itu pintu. Dia lewat, pokoknya terbentur kepalanya. Nah, itu. Jadi kalau orang dalam kegelapan itu, dia tidak tahu mau kemana jalannya. Orang dalam kegelapan itu, dia tidak tahu itu bahaya atau tidak. Nah, oleh karena itulah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan, diberikan berkat oleh Tuhan, kita pakai berkat, kita pakai kesempatan, kita pakai semua yang Tuhan berikan itu untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga kembali kepada ayat yang pertama tadi, ayat 10 dikatakan, dengarkanlah dan terimalah perkataanku. Barang siapa mendengarkan firman Tuhan, menerima firman Tuhan, dan hidup seturut firman Tuhan, dia akan merasakan sukacita yang sangat besar, kebahagiaan yang tidak ada batas, dan dia akan mencapai hasil yang sangat baik dalam kehidupannya. Oke, semua janji mau mendengarkan firman Tuhan? Semua janji mau menerima firman Tuhan?
Semua janji mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Baik, Tuhan akan memberkati kamu semua dengan Roh Kudus-Nya sehingga kamu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu dirindukan oleh semua orang. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, yang mengingatkan kami betapa Engkau adalah Allah yang penuh hikmat, Allah terang dari segala yang terang. Sehingga dengan hidup berdasarkan firman Tuhan, kami hidup di dalam terang-Mu, kami hidup dalam hikmat-Mu, sehingga kami dapat membedakan mana yang harus kami lakukan dan mana yang harus kami hindarkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami hanya mengikuti jalan-Mu yang lurus saja. Jalan yang menghantarkan kami kepada kebahagiaan, kepada kesuksesan, kepada sukacita, sehingga kami menjadi orang-orang yang terberkati di dalam Tuhan. Jauhkanlah kiranya segala cobaan dari kami, segala maksud-maksud jahat, dan kuasa-kuasa kegelapan dunia ini, sehingga semua anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu HKBP Petukangan, hidup dalam terang Tuhan, dan senantiasa melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu deh. Kak Cindy, kita ketemu lagi nih. Betul banget. Kemarin, minggu ini Kak Cindy. Iya, dua kali deh. Senang banget ya Kak. Iya. Kamu dengerin firman Tuhan. Betul. Nah, Kak Cindy, aku udah penasaran nih Kak mau dengerin firman Tuhan. Ya sabar. Yuk adik-adik siapkan Alkitabnya. Lalu posisinya duduk. Siapkan dengar-dengaran untuk firman Tuhan hari ini. Yes, oke Kak Cindy. Nah, sekarang adik-adik buka Alkitabnya. Itu buka Amsal 4 ayat 10 sampai dengan 20. Amsal ya Kak? Betul. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Dibuka yuk. Kak, bagus loh Kak. Apakah isinya? Tentang nasihat untuk mencari hikmat Kak. Oke, hari ini firman Tuhan mengajarkan kita, adik-adik semua, untuk hidup dengan penuh hikmat. Oke, Hikmat ya Kak ya? yap, betul banget. Kakak aku nggak ngerti hikmat apa sih Kak? Oke, pelan-pelan Kak. Nah, Amsal ini siapa yang nulis? Adik-adik udah tahu belum tokohnya? Tadi dengar nggak khotbah dari yang pendeta? Siapa Kak? Yaitu adalah Nabi Salomo. Nah, Salomo, ya? betul, kita hari ini belajar menurut dengan tokoh Salomo, Salomo. Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini diberikan hikmat sama Tuhan dalam kehidupannya. Kak, hikmat itu seperti adik-adik itu dengar-dengaran firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan firman Tuhan. Dengar-dengaran ya Kak ya? Betul. Dengar-dengaran itu bukan cuma aku mau dengerin firman Tuhan hari ini dengerin. Udah deh. Aduh, gitu, Kak? no. Oh, bukan. Salah adik-adik. Nah, dengar-dengaran yang dimaksud oleh Raja Salomo yang penuh dengan hikmat itu adalah adik-adik selain sudah rajin membaca Alkitab, adik-adik menjalankannya, Kak. Menjalankannya ya Kak ya? Iya, adik-adik melakukan, misalkan adik-adik firman Tuhan berkata kamu jangan berbohong. Adik-adik benar-benar melakukannya. Adik-adik tidak boleh berbohong. Adik-adik firman Tuhan mengatakan jangan kamu mencuri. Adik-adik juga tidak mencuri. Nah, itulah menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Oh, jadi bukan cuma didengar ya Kak ya? Betul. Karena adik-adik dan kakak kita semua diciptakan Tuhan punya telinga untuk apa? Mendengarkan firman Tuhan. Punya hati untuk apa Kak? Untuk melakukan dan menerima firman Tuhan dalam kehidupan kita. Oh, gitu. Itulah kebaikan Tuhan adik-adik. Jadi Tuhan memberikan semuanya itu pasti ada gunanya.
sendiri. Tadi ingat ya, telinga untuk mendengarkan firman Tuhan, hati untuk menerima dan menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan. Gitu. Berarti adik-adik bukan cuma aku mau dengerin dengerin. Terus nggak dilakuin. Tidak boleh berbohong kata Tuhan. Tapi kalian berbohong. Itu bukan anak Tuhan yang penuh hikmat. Bukan, betul. Bukan. Adik-adik, firman itu seperti kekuatan buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan dalam menjalankan hidup sehari-hari. Ketika adik-adik sedih, ingat selalu firman Tuhan berkata, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Terus selalu berdoa, itulah menjalankan kehidupan yang penuh dengan hikmat. Seperti siapa? Raja Salomo. Oke, selanjutnya adik-adik tahu nggak sih kelebihan kalau misalkan adik-adik penuh dengan hikmat? Tahu nggak Kak? Apa ya kayak? Ada 3 yang bisa adik ambil dan terima berkat dari Tuhan. Pertama, hidupnya itu selalu dengan penuh sukacita. Nah, firman cerita minggu lalu tentang sukacita masih ingat kan deh? Iya. Betul. Terus yang kedua, kalau adik-adik penuh dengan hikmat, adik-adik itu hidupnya itu jalannya pasti penuh dengan terang, Kak. Terang ya kayak? Betul, bukan terang karena lampu ya, Kak. Bukan. Bukan, tapi semua yang ada dalam hidup adik-adik dilancarkan. Oh gitu ya. Betul, contohnya Kak, adik-adik penuh dengan hikmat sebelum adik-adik ujian, adik-adik berdoa dan belajar. Itu juga sudah dengan penuh hikmat. Nah, adik-adik hidupnya tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan dengan cara adik-adik mendapatkan nilai 100, Kak. Itu adalah contoh adik-adik kalau penuh dengan hikmat. Udah 2 ya, Dek. Yang terakhir, betul, yang terakhir itu adik-adik tidak akan pernah ditinggalkan sama Tuhan. Kak, ngerti gak Kak maksudnya? Ditinggalin sendirian Kak. Bukan. Salah terus. Adik-adik, kalau adik-adik penuh dengan hikmat, adik-adik itu dalam kondisi apapun Kak. Adik-adik sedih, adik-adik bahagia, adik-adik dalam kesusahan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Adik-adik pasti dipeluk sama Tuhan, diberkatin sama Tuhan. Sama seperti Raja Salomo. Itulah manfaat ataupun hasil dari adik-adik penuh dengan hikmat. Wah, Kak, banyak banget. Ada 3 tadi ya Kak. Iya ya, Dek. Ada 3. Tadi yang pertama itu tadi apa ya Kak ya? Adik-adik itu kalau misalkan penuh dengan hikmat itu hidupnya pasti penuh dengan sukacita. Lalu kalau udah sukacita, pasti hidupnya menjadi terang ya Kak ya? Iya, betul banget adik-adik. Kalau misalkan adik-adik bisa penuh dengan hikmat dalam hidupnya, adik-adik hidupannya penuh dengan kelancaran, cahaya terang, tidak akan pernah jatuh ataupun gagal karena Tuhan selalu menyertai Kak. Yang terakhir tadi yang ketiga. Yang ketiga itu adik-adik itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Wah, aku mau Kak menjadi anak yang penuh dengan hikmat. Betul. Yang mau dengar-dengarkan nasihat Kak. Good, oke. Iya. Betul. Soalnya sekarang kalau aku lihat kadang-kadang kalau anak-anak itu udah nggak mau dengerin nasihat orang tua tau. Nah, adik-adik harus mau mendengarkan nasihat dari papa, mama, kakak, dan abang. Itu termasuk anak yang berhikmat ya? Betul, Kak, ya? anak yang berhikmat adalah anak-anak yang dengar-dengaran. Kayak lagu minggu kemarin Kak, inget kan? Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Wah, Gitu Kak. seneng banget Kak. Kalau mau jadi anak yang berhikmat, pasti nanti masuk surga ya Kak ya? Betul. Selain masuk surga Kak, adik-adik kalau penuh dengan hikmat hidupnya, adik-adik juga akan selalu disertai Tuhan Kak. Iya, seperti Raja Salomo. Siapa di sini yang mau jadi kayak Raja Salomo? Saya, Cindy, saya. Aku kita semua. Coba
Wah, banyak Kita banget. Adik-adik ke sini kelas 1 udah angkat tangannya? Oke. Seneng banget loh Kak. Betul. Nah, Kak Cindy mau tutup firman Tuhan hari ini. Diingat ya adik-adik, kalau inti dari firman Tuhan hari ini, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan hidupnya menjalankan firman Tuhan akan bersuka cita dan akan memenuhi kebahagiaan dalam kehidupannya. Senang banget ya Kak ya. Betul. Aku mau jadi anak yang berhikmat, hidupku jadi sukacita, dan Betul. Tuhan Yesus memberkati ya Kak ya. Betul. Anak yang penuh hikmat itu mendengarkan nasihat orang tua, Dengan kebenaran. tidak boleh ngelawan sama orang tua, No, nggak no, boleh no. membentak mama, papa, kakak, adik, nggak boleh, Betul. nggak boleh berbohong, Nggak boleh nggak berbohong. boleh. Tapi anak Tuhan Yesus yang penuh hikmat itu selalu rajin berdoa ya Kak ya. Rajin berdoa dengan Dan baca firman Tuhan. Wah, seneng banget Kak. Betul. Aku bener-bener mau jadi anak Tuhan Yesus yang penuh hikmat. Yes, seperti siapa kan tokoh kita hari ini? Salomo. Ya, Raja Salomo itu adalah tokoh yang hebat banget hidupnya. Nah, adik-adik, Kakak Cindy dan Kak Vina berharap supaya adik-adik sekolah minggu kelas orang 1 penuh dengan hikmat supaya penuh dengan berkah. Yeay, senang banget Kak Cindy. Nah, sekarang adik-adik sudah dengar firman Tuhan, sudah dengar cerita hari ini. Yuk adik-adik, sekarang kita berdoa. Kita nyanyi yuk Kak ya, biar semangat. Oke. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Yuk adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, jadikan kami anak yang penuh hikmat, penuh terang, sehingga kami bisa memberikan berkat karunia kepada orang lain. Tuhan Yesus, berkati pula orang tua kami, kakak kami, adik, kakak, dan guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Stop. Adik-adik jangan kemana-mana dulu. Aku baru aja mau pergi Kak. Gak boleh. Seperti biasa, yuk kita naikkan pujian. Kalau hari ini siapa yang mau ikut ke Cindy naik kereta? Aku naik kereta. Iya, adik-adik. Masih ingat kan Dik lagunya? Aduh senangnya naik kereta. Oh, bangkit berdiri. Ayo. Ya. Sama adik-adiknya ya. Yuk, siap ya? Udah siap belum nih? Oke. Coba ya, 1, 2, 3.